sesuai dengan nubuatan firman Tuhan bahwa kita sedang menuju kepada akhir zaman, dan dalam akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka dunia akan terus diperhadapkan kepada masa-masa sulit, masa-masa sukar. Percaya tidak percaya, tetapi kita sedang ada di dalam masa-masa menuju kepada kesukaran. Kenapa? Karena memang jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu sudah Tuhan singkapkan kepada para rasul di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ini dulu pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, tapi hari ini saya ulangi dalam versi yang berbeda. Yang mengatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan baik-baik, bukan dunia yang sedang kita jalani ini sedang menuju kepada masa-masa keemasan. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan mengatakan bahwa dunia sedang menuju kepada masa-masa sukar. Dan masa-masa sukar itu sudah mulai kita lihat di media. Saya akan ulangi lagi bahwa sudah 2 tahun perang Rusia-Ukraina berdampak kepada ekonomi dunia. Lalu pecah lagi perang di Timur Tengah antara pemerintah Israel, tentara pertahanan Israel dengan kelompok teroris Hamas yang mengaku dirinya sebagai bangsa Palestina. Dan kalau ini tidak bisa diselesaikan oleh badan dunia yang kita kenal dengan PBB-nya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka bisa memicu perang dunia ketiga, karena isu yang diangkat oleh kelompok garis keras Hamas ini adalah isu agama, padahal ini bukan perang agama. Dan itulah liciknya setan memakai orang-orang, saudara. Padahal peristiwa terjadinya perang Israel dengan Hamas itu bukan perang agama, tapi itu perang untuk merebut teritori. Tetapi sengaja digembos oleh orang yang berpikiran dangkal dalam arti agama, baik melalui pemimpin-pemimpin agama, bahwa perang Israel Hamas sudah dicap sebagai perang agama. Sehingga dampaknya, saudara, kalau tidak disikapi dengan bijak oleh para pemimpin dunia, bisa saja meletus perang dunia ketiga. Dan beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kalau perang dunia ketiga meletus, maka dunia ini akan chaos, saudara-saudara. Apa arti chaos? Kacau balau. Karena salah satu dampak daripada kejutan dari perang nuklir tadi adalah tidak berfungsinya lagi satelit, tidak berfungsinya lagi jaringan komunikasi, ya. Kemudian kalau satelit sudah tidak berfungsi, jaringan komunikasi sudah tidak berfungsi, internet sudah mogok, maka apa yang terjadi akan berdampak kepada perekonomian dunia. Karena kita sudah ada dalam dunia digitalisasi. Ya. Jadi kalau saudara punya duit di bank, punya deposito, tidak ada artinya, saudara. Saudara tidak akan bisa mengakses, mengambil uang saudara. Apa yang kita harapkan lagi, saudara, hidup di akhir zaman ini? Karena itu kami sebagai hamba Tuhan hendak mengingatkan kita agar kita sebagai orang Kristen, mari jangan lagi terlena dengan masalah dunia ini, dan jangan berorientasi kepada masalah dunia. Kita lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pastikan, saudara, saya ulangi lagi bahwa ya, belum selesai ancaman perang dunia ketiga. Sekarang lagi dunia sedang ada dalam ancaman. Ancaman apa? Diperhadapkan kepada ancaman program depopulasi maksudnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk dunia ini. Dan beberapa tahun yang lalu dunia sudah mengalaminya melalui COVID-19.
tanpa kita sadari itu merupakan program depopulasi yang sedang dilakukan oleh para elit global. Tujuannya ya tadi untuk mengurangi kepadatan penduduk dan juga ada tujuan ekonominya, saudara. Ya, jadi program pengurangan penduduk tadi kita sudah kenal dengan COVID-19 dan sekarang, saudara-saudara, saya membaca satu artikel bahwa Indonesia ada dalam ancaman untuk mendapatkan impor jutaan nyamuk dari luar Indonesia. Nah, kalau Badan Intelijen Negara tidak hati-hati, tidak sigap, maka Indonesia akan mendapatkan impor nyamuk yang menebarkan virus yang sangat mematikan. Sekarang, tahu saudara, wabah demam berdarah sudah mulai melanda. Rumah sakit sangat penuh dengan para pasien. Bahkan kemarin anak dari teman kami, satu komunitas dengan kami, dirawat di Parindu. Tadi pagi saya dapat WA dari beliau, dari kakeknya, bahwa cucunya tidak sanggup dirawat di rumah sakit Parindu dan dirujuk ke rumah sakit Antonius Pontianak. Bahkan anak dari sekolah minggu kita yang bernama Salomo, ya, malam kemarin saya dapat berita dari seorang teman. Saya bilang, kenapa setiap ada jabatan yang sakit kita hanya dapatkan dari seorang teman, tidak pernah kita diberitakan langsung, padahal tidak ada WA group, saudara. Ya. Lalu salah satu telepon mamanya, ya katanya anak kami sedang dirawat di rumah sakit Parindu, tapi bukan karena demam berdarah, tapi ada semacam bakteri yang ada di dalam tubuhnya sehingga mengakibatkan dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, saudara-saudara, hati-hati, dunia yang sedang kita jalani ini memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena itu, sebagai orang Kristen, mari selagi kita masih diberikan kesempatan menikmati napas hidup di kesementaraan dunia ini, marilah kita jangan terlalu berfokus kepada perkara-perkara dunia, tapi marilah persiapkan diri kita untuk hidup di dalam kekekalan. Sebab saya ulangi lagi, andai kata apa yang saya sampaikan ini benar-benar jadi esok dan seterusnya di zaman kita ini, tetapi kalau kita sudah menyiapkan diri kita dengan kita seperti lagu ini dan dinyanyikan, kau bersamaku di dalamku, maka kita akan mendapatkan proteksi dari Tuhan. Amin. Andai kata tubuh raga kita ini hancur lebur, tetapi keberlanjutan hidup kita ada di dunia yang paling ideal, yaitu surga, di mana Yesus ada di sana dan kita juga akan ada di sana. Inilah impian hidup kita, saudara. Karena itu, menyikapi dunia yang sedang menuju kepada masa-masa sukar ini, mari kami ingin mengingatkan kita yang hadir dalam ibadah Minggu tanggal 19 November 2023 ini, agar kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga kita bisa menyikapi dengan baik setiap hal yang akan terjadi. Ya, dalam Matius pasal 7 ayat 14 mengatakan, untuk menjadi orang yang bijaksana, maka kita harus membangun hidup kita di atas dasar iman dan firman Tuhan. Iman kepada Tuhan dan iman kepada firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindar dari yang namanya terpaan badai. Apakah terpaan badai seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, ya, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas, itu akan suatu saat menerpa hidup kita.
Dan sekarang keadaan dunia ini juga sedang menerpa hidup kita. Karena itu untuk kita menyikapinya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dengan kita membangun hidup kita di atas dasar iman kepada Yesus Kristus dan iman kepada firman Yesus Kristus. Sebab kepada Tuhan kita beriman, kalau kita mengabaikan, menafikan firman-Nya, sama kita melecehkan Tuhan. Tuhan dan perkataannya satu paket, tidak boleh kita pisah-pisah. Ya, dengan kita beriman kepada Yesus, sehingga kita menyembah Dia, kita memuji Dia, tapi kita beriman kepada firman-Nya dengan kita bersedia mentaati firman Tuhan itu. Dan kalau kita lakukan firman Tuhan tadi berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Katakan amin. Tetapi kalau kita mengabaikan iman kepada Tuhan, iman kepada firman Tuhan, kita bukan orang yang bijaksana. Kita adalah orang yang bodoh. Yang dianalogikan oleh Yesus lewat ayat yang kita bacakan. Nah, sekarang kita ada di posisi yang mana? Orang bijaksana, dia bisa mempersiapkan diri menghadapi sesuatu. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu kami mengingatkan kita, mari kita yang hadir beribadah hari ini, jadilah pribadi yang bijaksana dengan kita membangun hidup kita di atas dasar iman kepada Yesus Kristus dan iman kepada firman Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian yang kedua, setelah kita membangun hidup kita di atas iman kepada Yesus, kepada Tuhan dan kepada firman-Nya Tuhan, juga yang kedua, tolong salah satu mahasiswa baca di Mazmur 91 ayat 14. Ya, hari ini kita sedikit banyak baca firman Tuhan ya. Ayo, silakan baca yang sudah dapat. Yang laki-laki lagi ya, ayo. Mazmur 91 ayat 14. Nyari-nyari calon pemimpin. Mazmur pasal 91 ayat 14, demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin, terima kasih. Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sungguh. Apa tadi? Hatinya melekat kepadaku. Yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, akanku aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Apa lagi? Sebab dia mengenal nama. Sebab dia mengenal nama. Haleluya. Artinya apa di sini? Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Di masa-masa kita sedang menuju di masa-masa sukar ini, mari jangan abai bangun keintiman dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, yang hatinya melekat kepadaku akan kubentengi, akan aku jaga. Artinya kita sedang memproteksi diri kita. Dan dialah pruden kita, yaitu Tuhan. Jaminan hidup kita. Berkali-kali saya sampaikan di sini, kalau kita sudah menjadikan Tuhan itu sebagai pruden kita, jaminan hidup kita, maka premi yang harus kita bayar adalah keintiman kita dengan Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, kecintaan kita kepada pribadinya Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya, amin. Nah, ayo introspeksi setiap kita yang hadir ini. Sudahkah kita hari ini membangun hubungan erat melekat dengan Tuhan? Saya selalu mengajarkan yang simpel. Doa itu tidak harus berjam-jam, tapi doa yang singkat, sistematis dari keimanan yang berdasar pada diri kita. Saya setiap pagi berdoa tidak berpanjang-panjang. Setelah saya memproteksi diri saya, keluarga saya doakan jemaat, saya doakan saudara. Karena jemaat kecil saya mampu menghafal nama-nama. Itu tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Ya.
Kalau ada saudara sakit yang sedih, siapa? Tuhan dan kami, saudara. Karena itu saya ingin sampaikan satu hal kepada kita. Tapi ini agak sedikit tidak senang didengar. Boleh saya sampaikan? Boleh? Boleh? Maaf ini saya perlu sampaikan. Seringkali saya lihat di Facebook jemaat Tuhan merayakan sebuah perayaan, ya kan? Perayaan apa? Ultahnya, ya kan? Saya lihat di Facebook aja orang ini ya, jadi happy kan? Ya kan? Alangkah eloknya kalau dia, Pak Pendeta, Pak Gembala bolehkah datang di acara kami, doakan kami, berbagi sukacita dengan kami. Terumbar di Facebook saya. Saya bilang enggak. Tapi kalau tiba saat sakit, siapa yang saudara minta doa? Saudara hanya berbagi duka dengan hamba Tuhan, tapi tidak berbagi suka. Saya hendak mengingatkan kita, mari kita berbagi suka dan duka. Katakan amin. Mari kita berbagi suka dan duka. Ya kan? Jangan hanya dukanya saja. Tak dibesuk, bilang pendetanya apa? Ya kan? Hati-hati sudah. Ya. Mari. Apa yang kedua tadi? Erat melekat kepada Tuhan sebagai bentuk kita sudah menaruh jaminan hidup kita kepada Tuhan. Dialah asuransi kita, jaminan hidup kita di masa kekekalan, bukan jaminan hidup di dunia. Kalau asuransinya dunia hanya sampai di titik kita masih hidup berlaku. Kalau kita mati, yang menikmati klaimnya bukan kita, orang yang masih hidup, saudara kita. Tetapi kalau kita mengasuransikan hidup kita kepada Tuhan, yang nikmatinya siapa, saudara? Kita sendiri. Sampai kepada kekekalan, ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Ya. Tapi banyak orang yang getol asuransi hidup dunia tadi, tapi tidak untuk Tuhan. Karena ini saya ingin mengajarkan kita hari ini, mari kita benar-benar menaruh harap kita dengan kita tidak lagi menduakan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan dengan hati kita yang melekat erat kepada Tuhan, dan dialah jaminan hidup kita ini dan sampai selamanya. Karena firman Tuhan mengatakan, yang hatinya melekat kepadaku akan aku luputkan, akan aku benteng. Artinya akan kujaga. Engkau sudah ada dalam tanganku. Kan ada lagu yang mengatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya. Jadi kalau kita sudah ada di pikiran Tuhan, di hati Tuhan, di tangan Tuhan, di rancangan Tuhan, berarti kita sudah memiliki kehidupan itu yang sesungguhnya. Katakan amin. Amin. Kalau kita sudah ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rancangan Tuhan, berarti kita sudah memiliki kehidupan itu sendiri. Tapi kalau saudara belum ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rancangan Tuhan, saudara belum memiliki kehidupan itu sendiri. Ya. Hidup saudara hanya di kepanaan saja. Setelah saudara tinggalkan dunia fana, saudara tidak memiliki hidup yang saudara harapkan. Itu maksudnya saudara. Ya. Karena itu mari hari ini bangun hubungan erat melekat dengan Tuhan. Saudara boleh bekerja, ya, tapi jangan abaikan Tuhan. Jangan abaikan hubungan dengan Tuhan. Saudara boleh berusaha, ingat jangan abaikan Tuhan. Tetap fokus hidup kita kepada Tuhan. Amin. Walaupun ibu sedang menyentuh, mengolah sayur, memasak sayur, tetap nyanyi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Saya kalau jalan dalam berkendara, saya tetap doa. Ketika saya pergi ke Ngabang, konsultasi mata saya,
Ya, saya jangan ibu, saudara, karena setiap kali saya melangkah, saya mohon proteksi dari Tuhan. Ketika mobil yang saya kendarai dan ada dump truck dari depan dan mau mengalah, karena ada mobil dump truck juga yang parkir sudah mengambil sedikit dan jalan, jadi dia tidak mau ngalah. Yang namanya kalau sopir-sopir truk itu kan memang arogan. Saya sudah masuk, ya, ternyata dia tak mau ngalah. Akhirnya saya meminimalisir bencana. Akhirnya saya pepet mobil agak ke kiri, tidak apa-apa, spionnya rontok, ya kan? Ada sedikit tergores, tidak apa-apa, yang penting saya luput dari tabrakan mobil yang ada di depan. Tidak apa-apa, saya bilang itu. Prek, ya, spionnya kena mepet, kena ini kulit truk. Tidak apa-apa, saya bilang. Yang penting kita aman. Ya, kita. Itu refleks, saudara. Kenapa? Itulah kalau kita dengan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Ya. Tuhan akan memberikan kita. Mari hari ini kami mengingatkan saudara, jangan abai, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah selain kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa kita, persekutuan kita. Ya. Yang ketiga adalah tetap setia dan bertahan dalam keimanan bagaimanapun kondisi hidup yang kita hadapi. Jangan ketika ada masalah, jangan ketika ada problematika, jangan karena ada pergumulan kita undur, kita lari dari Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kedua, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesusahannya akan selamat. Amin. Nah, di bagian yang terakhir ini adalah kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap setia dan bertahan dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan bagaimanapun kondisi hidup yang sedang kita hadapi. Apakah senang atau tidak senang, kita diingatkan Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebab Matius 24 ayat 13 mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kembali kita kepada analogi asuransi tadi. Ya. Artinya kalau kita masuk asuransi kontrak 10 tahun, kita berhenti pada tahun keempat, atau berhenti pada tahun kelima, atau berhenti pada tahun ketujuh, maka kalau ada terjadi dalam diri kita ada masalah, khususnya yang berkaitan dengan asuransi, kita tidak bisa mengklaim asuransi kita karena kita berhenti di tengah jalan, tidak selesaikan kontrak. Tuhan mengatakan, orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Itu ada dalam Ibrani. Artinya saudara, kita diminta oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk tetap setia dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab orang yang setia sampai mati, tahan sampai kepada kesudahannya, sekali Yesus tetap Yesus, maka itulah yang akan mengalami janji Tuhan. Amin. Haleluya. Di 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini dalam hal kita menghadapi situasi dunia yang sedang menuju kepada masa suburnya. Yang pertama, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijaksana dengan kita membangun hidup kita di atas dasar iman kepada Yesus dan iman kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap melekat kepada Tuhan, sebab dengan demikian kita akan mengalami janji Tuhan. Dia akan meluputkan kita, menjaga kita, membentengi kita. Ya, jangan lupa berdoa hari-hari. Lalu yang ketiga tadi, kita diminta oleh Tuhan tetap setia. Amin.
tetap setia dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Mari kita berdiri.